Anime ini awalnya ngebosenin, tapi halo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas anime yang berjudul ID Invaded, yang menurutku super ngebosenin, di awalnya doang tapi. Jadi anime ini bercerita tentang detektif yang bertugas untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai. Yang bikin anime ini cukup unik adalah cara mereka memecahkan misteri pembunuhan. Mereka memecahkan kasus dengan cara masuk ke alam bawah sadar si pembunuh yang tertinggal di lokasi kejadian. Mereka masuk ke alam bawah sadar menggunakan alat canggih yang bernama Mizu Hanome. Saat menggunakan alat ini, mereka langsung lupa ingatan mereka dan mereka akan mendapatkan identitas baru setelah melihat Kaeru-chan di TKP atau di alam bawah sadar si pembunuh. Alat ini sebenarnya penting gak penting buat cerita. Ya, tapi sudahlah, nanti kita bahas nanti. Di anime ini banyak misteri yang bisa dibilang cukup menarik. Misalnya siapa itu Kaeru-chan? Kenapa dia selalu terbunuh di TKP? Dan kenapa di sini para detektif ini berusaha memecahkan kasus pembunuhan? Mereka selalu menemukan John Walker yang diduga otak di balik semua pembunuhan berantai yang ada di anime ini. Nah, bingung kan? Emang cara kerja alat ini bikin kesel, tapi coba kalian tahan karena baiknya kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas cerita. Jadi, cerita di anime ini benar-benar misteri dan menurutku agak ngebosenin. Masalahnya adalah misteri mereka nggak diungkapkan satu persatu dalam setiap episode. Progres cerita mereka lambat, terutama di 4 episode awal. Di episode-episode awal mereka cuma menambahkan misteri yang menurutku itu penting nggak penting buat cerita. Karena mereka cuma nambahin misteri dan nggak ngungkapkan itu satu persatu. Bisa dibilang misteri yang mereka tambahkan itu nggak menarik di setiap episodenya. Jadi ceritanya kerasa flat. Misalnya di episode awal mereka memperkenalkan John Walker, lalu selanjutnya mereka mempertanyakan kematian Kaeru-chan. Kenapa yang bisa menggunakan Mizuno Hame harus pernah membunuh orang dan sebagainya. Aku sendiri sebenarnya ketiduran waktu nonton anime ini karena bosan di awal ceritanya. Karena emang kita perlu big brain buat ngerasain asiknya anime ini dari awal. Tapi jangan salah juga, anime ini sebenarnya menarik kalau kalian bisa mikir dan gak biarkan otak kecil kalian itu berdebu. Puncak kebosananku untuk cerita di anime ini adalah bagaimana cerita bagian Hondomachi yang mengejar pembunuh berantai di episode 4, 5, dan 6. Ibaratkan grafik, cerita mereka ini datar naik pelan banget. Tapi di episode 7 ke atas, ini anime langsung loncat tinggi. Semua misteri bakal terungkap di sana. Anime ini benar-benar menjanjikan kalau kita investasi kesabaran dan investasi sedikit kecerdasan buat nontonin ceritanya. Episode yang menurutku terbaik sekaligus terburuk adalah di episode 10. Mereka mau bikin ceritanya mind-blowing, tapi gagal karena mungkin cerita di episode 10 itu dipadetin. Mereka mau bikin cerita seolah-olah apakah aku sedang berada di dalam mimpi atau dunia nyata. Jangan-jangan selama ini aku menghadapi kasus pembunuhan hanya di mimpi dan pembunuhannya belum terjadi. Iya, aku yakin banyak yang gak dapat masalah ini, makanya aku bilang jelek. Tapi terlepas dari itu, anime ini sebenarnya sedikit bagus, tapi cukup underrated karena aku pikir para wibu lebih milih investasi ke foto-fotografer dan anime ecchi dengan karakter loli daripada invest buat nutrisi di otak mereka. Salah satu misteri yang terungkap dan cukup asik di anime ini adalah cerita masa lalu Akihito Narihito. Sumpah dah, kalian ikutin, asik banget ceritanya. Masa lalu Narihito cukup menyedihkan menurutku karena anaknya yang masih berumur 15 tahun tewas terbunuh dengan cara dipukuli. Dan di tengah keputusasaan anak yang meninggal karena dipukuli, dia mendapati istrinya bunuh diri di kamar mandi ketika dia pulang kerja. Iya, pada dasarnya dia benar-benar bintang di anime ini karena emang fokus ceritanya ke dia. Aku sebenarnya bingung waktu mau bikin video ini karena mereka bikin banyak hal yang perlu dibahas. Masalahnya yang dibahas itu penting gak penting, jadi malas juga, aku gak tertarik. Anime ini kalau mau dibilang bikin mikirnya gak mikir-mikir banget. Kalau dibilang gak mikir, sebenarnya mikir sedikit. Lebih tepatnya, kita harus ingat dengan apa yang sudah terjadi di episode sebelumnya. Aku agak malas ngebahas animenya, karena kalau kita bahas, jatuhnya bakal spoiler. Jadi, komen di bawah, apakah aku perlu bahas anime ini di live stream? Kalian subscribe aja Cleansound Live, terus follow IG ku, biar nggak ketinggalan kabar kalau aku live stream bahas anime ini. Selanjutnya kita bahas animasi. Untuk animasi di anime ini, bener-bener lumayan bagus. Aku suka banget sama latar belakang yang mereka bikin. Latar belakang dan pewarnaan mereka itu bagus. Sekilas, kalau kalian nontonin, kalian bakal ngerasain anime ini punya art yang klasik banget. Untuk aku sendiri, aku paling suka episode 10 bagian flashback masa lalu Narihito. Di sana animasinya statis nggak gerak, tapi voice actor dan musiknya bikin emosinya kerasa banget. Selanjutnya kita bahas pengkarakteran. Pengkarakteran yang bagus di sini cuma Narihito atau Sakaido, karena sejak awal mereka dibikin jelas gitu originnya di awal cerita. Jadi kita bisa ngerasa relate dengan cerita. Kita di sini bisa ikut ngerasain rasa Sakaido yang kehilangan anaknya dan seberapa sayangnya dia dengan keluarganya. Terus untuk Hondomachi, aku suka desain karakternya
doang. Karakter ini benar-benar nggak berkesan menurutku, karena iya emang karakter yang biasa aja dan ujung-ujungnya jadi Deus Ex Machina yang tiba-tiba punya kemampuan unik. Tapi gimana ya, aku lumayan nggak suka dengan pengkarakteran di anime ini karena ya mereka semua dibangun dengan cukup lambat banget. Dan kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang cocok untuk ditonton maraton biar kalian gak lupa dengan episode sebelumnya. Untuk nonton anime ini kalian perlu nutrisi yang cukup buat otak kalian. Jadi biasakan gunakan otak kalian dan jangan cuma males-malesan terus komen cabul di postingan orang. Dan untuk sekarang mungkin kalian bisa males-malesan karena sekolah kalian lagi diliburkan atau mungkin bisa dibilang sekolah di rumah, sekolah online. Kalau sudah tahu kayak gitu, jangan keluar rumah karena bahaya, oke? Ya anime ini klimaksnya bagus sih, tapi build up-nya datar banget. Tapi entah kenapa aku suka dengan anime ini dan bagaimana cerita di anime ini diakhiri. Akhir cerita di anime ini bagus sih menurutku. Endingnya nggak gantung. Dan aku suka dengan cerita di anime ini. Animenya unik. Ya mungkin itu aja dulu. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe Cleansound Studio dan Cleansound Live. Karena kami akan live di sana. Jangan lupa juga follow Instagramku biar kalian bisa dapat update aku ngapain aja hari ini. Dan karena aku butuh makan. Iya, aku butuh makan. Stay clean and wash your hand. Yay! Stay clean and sound.